dokter yang memeriksa dan yang memberikan otopsi itu harus diperiksa. Nah, bila perlu dinonaktifkan gitu. Ya karena dia janggal dan sistemnya harus dibuka ke publik apa sistem yang dibuat oleh sang dokter itu. Jadi kita sorotan kita juga harus ke dokter yang memeriksa itu. Dia meriksa itu di bawah tekanan atau meriksa beneran gitu. Kalau meriksa beneran, orang nggak akan ribut ini kena tembak peluru atau kena luka sayat atau kena benda tumpul atau dokter-dokteran yang meriksa. Dari sisi kedokteran forensik, kasus ini sederhana, clear cut. Nggak ada sulit-sulitnya karena ini menyangkut kekerasan mekanik secara umum. Namun bisa saja ada hal lain yang menyebabkan kematian. Untuk itu yang harus dipastikan adalah pada visum et repertum yang pertama itu dinyatakan apa? Apakah kematiannya itu adalah akibat dari kekerasan mekanik ataukah hal-hal yang lain? Apakah sebelum ditembak, tertembak, yang bersangkutan tertembak? Yang mana yang lebih dahulu? Jadi tanda-tanda intravitalitas itu mestinya dapat versi. Itu pada pemeriksaan yang pertama. Sebenarnya kita semua berkepentingan ya terhadap hasil autopsi ini dan juga hasil penyidikan kasus ini, karena kasus-kasus sebelumnya ya peristiwa ini jadi disampaikan dengan sebuah kronologi yang kemudian semakin dikaji, dalami, sering ya kontradiktif gitu. Tapi begitu ada kontradiktif, masyarakat protes, nah muncul klarifikasi dan setiap bentuk klarifikasi baru itu justru memunculkan ya praduga kita ini kok begini ceritanya, nggak konstan gitu. Misalnya. Dokter forensik sebut ada kesulitan autopsi ulang jasad Brigadir J. Ketua Tim Dokter Forensik Autopsi Ulang Brigadir J atau Yosua, Ade Firmansyah Sugiharto, menyampaikan bahwa penanganan ekshumasi memiliki sejumlah kesulitan tersendiri, tak terkecuali terhadap jasad almarhum Brigadir J yang tewas dalam adu tembak di rumah Irjen Ferdy Sambo di Duren 3 Pacoran, Jakarta Selatan pada Jumat 8 Juli 2022 lalu. Namun begitu kata Ade, pihaknya terbilang mendapatkan hasil yang cukup untuk pemeriksaan lebih lanjut. Beberapa temuan pun masih bisa diyakini dan dinyatakan sebagai temuan luka yang ada di tubuh Brigadir Yosua. Menurut Ade, seluruh sampel hasil pemeriksaan jasad Brigadir Yosua telah dikumpulkan dan akan dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan mikroskopik di Laboratorium Patologi Anatomik Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Semua hasil pemeriksaan tersebut, lanjut Ade, tentunya membutuhkan waktu menuju hasil kesimpulan autopsi ulang, termasuk melalui proses pemeriksaan laboratorium demi memastikan kebenaran luka. Ade pun meminta doa dan dukungan semua pihak agar hasil autopsi Brigadir J tidak memakan waktu yang terlalu lama, sehingga dengan begitu tim dapat segera menyusun laporan yang kemudian disampaikan ke penyidik Polri agar membuat kasus tersebut menjadi terang benderang. Autopsi Brigadir J atau Nofriansah Yosua Huta Barat sudah dimulai di Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar, Desa Sukamakmur, Kecamatan Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, Rabu 27 Juli 2022 ini. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, proses autopsi ulang ini diawasi oleh pihak keluarga Brigadir Yosua, Komisi Nasional Kepolisian, kemudian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dedi melanjutkan, agar status ini dapat diselesaikan di persidangan secara terang benderang dan juga secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan. Dedi mengatakan, kegiatan autopsi ulang mendiang Brigadir J sebagai bentuk komitmen dari Kapolri sesuai arahan Presiden Joko Widodo agar kasus ini dibuka secara terang benderang. Sebelumnya, dua anggota Polri Brigadir Yosua dan Baradae terlibat adu tembak di rumah Kadif Nonaktif Propam Irjen Ferdy Sambo. Akibatnya Brigadir J tewas, namun tewasnya Brigadir J menyisakan kejanggalan. Oleh sebab itu, Polri meminta ruang pembuktian dengan mengajak pihak eksternal, salah satunya Komnas HAM, untuk ikut mendalami insiden ini. Irjen Ferdy Sambo, hal itu disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo. Dedi Prasetyo mengatakan bahwa Polri akan terus menjaga independensi dan transparansi dalam menangani kasus kematian Brigadir J. Dedi Prasetyo juga mengatakan bahwa tim sus yang dibentuk untuk mengusut kasus Brigadir J harus amanah dalam menjalankan tugasnya. Ia mengimbau tim sus untuk menjalankan tugas dari Kapolri agar peristiwa penembakan Brigadir J segera menemui titik terang. Setidaknya kasus Brigadir J telah berbuntut pada penonaktifkan 3 perwira tinggi Polri, termasuk pemilik rumah yang menjadi TKP, Irjen Pol Ferdy Sambo. Kapolri Listio Sigit Prabowo telah menonaktifkan Irjen Ferdy Sambo dari jabatan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan
sejak Senin 18 Juli 2022. Listio Sigit Prabowo juga menyebutkan bahwa jabatan itu akan dilimpahkan ke Wakapolri Komjen Pol Gatot Edi Pramono. Lebih lanjut, Kapolri mengatakan bahwa spekulasi yang beragam di pemberitaan dan masyarakat akan berdampak pada penyelidikan. Listio Sigit ingin agar proses penyidikan ini terjaga objektivitas, transparansi, dan akuntabilitasnya. Tewasnya Brigadir J masih membuat publik penasaran. Pasalnya sampai hari ini belum diketahui siapa yang membunuh Brigadir J. Namun fakta terbaru baru-baru ini terungkap. Ini soal sosok yang mengancam Brigadir J. Diketahui Brigadir J adalah ajudan Irjen Verdi Sambo dan sosok yang mengancam akan membunuh Brigadir J kini telah diketahui. Menurut kuasa hukum keluarga Brigadir J, Komarudin Simanjuntak, pihaknya telah mengetahui sosok tersebut. Menariknya, sosok tersebut menurut Komarudin Simanjuntak merupakan ajudan dari Irjen Verdi Sambo. Kini Komarudin Simanjuntak mengaku sudah mengantongi nama siapa yang mengancam akan membunuh Brigadir J. Komarudin mengatakan dia merupakan salah satu dari ajudan atau anak buah ex Kadif Propam Irjen Pol Verdi Sambo. Seperti diberitakan sebelumnya, Brigadir J tewas di rumah dinas Irjen Pol Verdi Sambo. Brigadir J tewas seusai disebut baku tembak dengan Baradae. Namun disebutkannya, sosok tersebut bukanlah Baradae. Di sisi lain, Komarudin belum menyebutkan secara eksplisit siapa sosok mengancam pembunuhan terhadap Brigadir J. Baradae merupakan asisten pribadi atau ajudan yang ditugaskan di kediaman mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Irjen Verdi Sambo dihakimi jadi pelaku kasus tewasnya Brigadir J. Kerja Polri dikendalikan. Sejumlah pengacara yang tergabung dalam Advokat Perekat Nusantara ikut menanggapi soal kasus tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J di rumah dinas Irjen Pol Verdi Sambo. Mereka menilai reaksi publik cenderung menghakimi Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka dalam kasus ini. Petrus Selentinus, koordinator Advokat Perekat Nusantara, menerangkan hal tersebut. Pihaknya mengatakan perkembangan media sosial sudah mengadili terutama menghakimi Irjen Verdi Sambo dan keluarganya dalam kasus dugaan baku tembak antara Baradae dan Brigadir J. Petrus juga mengatakan bahkan reaksi publik juga dinilai mengendalikan Polri dalam bekerja mengungkap kasus tewasnya Brigadir J, di mana kini Polri tengah berusaha dalam menuntaskan kasus saling tembak antara anggota Polri ini. Sementara itu,